Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah lebih barokahnya kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab dengan harapan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang nafi dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, di sini akan menjelaskan tentang apa itu kalimat. Dan apa itu kalam. Kalimat dalam ilmu nahwu dikenal dengan kata dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalam dalam ilmu nahwu dikenal dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Contoh. Kalimat contohnya lafaz muslimun, baitun, dan qara'a. Sedangkan kalam contohnya zahaba zaidun, ja'a rijalun. Jadi dari contoh ini bisa dipahami bahwa ketika kalimat disusun maka menjadi kalam. Atau lebih mudahnya, kalau kalam itu susunan beberapa kalimat. Minimal 2 kalimat. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah, kalimat dibagi menjadi 3. 1, kalimat isim, menunjukkan kata benda. Kemudian kalimat fi'il adalah kata kerja. Kemudian yang terakhir kalimat huruf, kata penghubung. Contoh kalimat isim adalah lafaz baitun, muslimun, dan baqaratun. Baitun bermakna satu rumah. Muslimun bermakna seorang muslim. Kemudian baqaratun bermakna sapi betina. Contoh fi'il adalah lafaz daraba yang bermakna telah memukul. Contoh selanjutnya adalah lafaz yajlisu, artinya sedang duduk. Ini lafaz daraba dan lafaz yajlisu menunjukkan kata kerja. Kemudian selanjutnya adalah kalimat huruf, kata penghubung. Contohnya min artinya dari, ila artinya ke. Tanda-tandanya kalimat isim. Jadi kalimat isim itu telah dijelaskan adalah menunjukkan kata benda. Dan untuk mengetahui tandanya, ketika kita tidak mengetahui makna, maka kita bisa melihat tanda-tandanya kalimat isim. Yang pertama adalah jer.
Contoh fil madrasati. Lafaz al-madrasati ini adalah kalimat isim karena ditandai harkat kasroh. Atau i'rabnya adalah i'rab jar. Kemudian selanjutnya tanwin. Seperti lafaz Zaidun. Dari lafaz Zaidun ini yang menjadi perhatian adalah huruf dalnya. Perlu para pemirsa ketahui bahwa di dalam pembahasan nahwu ini, ketika kita belajar ilmu nahwu, maka yang menjadi perhatian adalah huruf terakhir. Dalam lafaz Zaidun yang menjadi perhatian adalah huruf dalnya. Kemudian contoh yang kedua Muhammadun. Ini dalnya bertanwin. Kemudian lafaz baitun taknya bertanwin. Maka ketika ada kalimat terdapat tanwin di akhir kalimatnya, maka dikatakan isim. Kemudian tanda selanjutnya yaitu kemasukan al. Contoh al-madrasatu asalnya madrasatun. Karena lafaz madrasatun ini bisa kemasukan al, maka pertanda bahwa madrasatun adalah kalimat isim. Kemudian selanjutnya kemasukan huruf jar. Contoh fil madrasati. Ketika ada kalimat bisa kemasukan huruf jar, maka pertanda bahwa kalimat yang setelah huruf jar itu adalah kalimat isim. Kemudian yang terakhir kemasukan huruf qasam. Contoh wallahi wasyamsi. Ketika ada kalimat dimasuki huruf qasam, maka kalimat itu pertanda adalah kalimat isim. Biasanya kalimat yang dimasuki huruf qasam seringkali diartikan demi. Wallahi demi Allah, wasyamsi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selanjutnya pembahasan tentang huruf jar. Kenapa huruf jar dibahas dalam pembahasan ini? Karena tadi termasuk tanda-tanda isim adalah kemasukan huruf jar. Huruf jar di sini dicantumkan ada 9 huruf jar. Yang pertama min. Seperti contoh arji'u minal madrasati. Lafaz al-madrasati ini adalah kalimat isim karena kemasukan min. Dan min ini termasuk huruf jar. Kemudian ilah. Contoh idhab ilal madrasati. Maka lafaz al-madrasati merupakan kalimat isim karena kemasukan ilah. Kemudian selanjutnya an. Contoh baiti ba'idun anil madrasati. Lafaz al-madrasati adalah kalimat isim karena kemasukan an. Kemudian selanjutnya ala. Contoh ad-daftaru alal maktabati. Lafaz al-maktabati ini merupakan kalimat isim karena kemasukan ala, dan ala ini merupakan huruf jar.
Kemudian selanjutnya fi. Contoh at-tullabu fil fasli. Maka lafaz al-fasli ini adalah kalimat isim karena kemasukan fi. Kemudian selanjutnya huruf jar yang ke-7, yang ke-6. Ini adalah rubba. Contoh rubba rajulin karimin. Lafaz rajulin ini merupakan kalimat isim karena kemasukan rubba. Huruf jar selanjutnya adalah ba. Uktubil qalam. Lafaz al-qalam adalah kalimat isim karena kemasukan ba. Selanjutnya kaf. Contoh Ahmadu kal asad. Lafaz kal asad adalah kalimat isim karena lafaz al-asad di sini kemasukan kaf. Kemudian yang terakhir lam. Contoh ishtaril qalama lil ustadi. Lafaz lil ustadi, al-ustadi adalah merupakan kalimat isim karena kemasukan lam. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah. Kemudian pembahasan tentang huruf qasam. Yang mana huruf qasam ini merupakan bagian tanda-tanda kalimat isim. Ketika ada kalimat kemasukan huruf qasam, maka pertanda bahwa kalimat setelah huruf qasam ini adalah kalimat isim. Contoh, huruf qasam yang pertama adalah waw. Contohnya, wallahi. Maka lafaz Allahi adalah kalimat isim karena kemasukan waw. Kemudian selanjutnya ba. Contoh, billahi. Maka lafaz Allah ini adalah kalimat isim karena kemasukan ba, yaitu huruf qasam. Kemudian yang terakhir ta. Contoh tallahi. Maka lafaz Allah di sini adalah kalimat isim karena kemasukan ta. Para pemirsa Janzai Channel yang dirahmati Allah. Selanjutnya akan membahas tanda-tandanya kalimat fi'il. Kalimat fi'il ini mempunyai 4 tanda. Yang pertama qad, sin, saufa, dan tak tanis yang mati. Qad contohnya qad qama. Selanjutnya qad yakumu. Di dalam Al-Quran dicontohkan qad aflahal mu'minun. Lafaz aflaha adalah kalimat fi'il karena bisa kemasukan qad. Kemudian selanjutnya sin. Di dalam Al-Quran, contoh di dalam Al-Quran, sayaqulus sufaha'u. Di sini dicontohkan lafaz sayaqulu. Kemudian saufa. Contohnya saufa yaqulu. Kalau di Al-Quran, saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Kemudian yang terakhir, tak ta'nis yang mati. Seperti lafaz qamat hindun. Di situ ada tak dalam lafaz qamat. Apa itu tak ta'nis? Adalah tak yang bermakna perempuan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tanda-tandanya kalimat huruf. Tanda-tandanya kalimat huruf itu tidak bisa kemasukan tanda-tandanya kalimat isim dan fi'il. Nahu min ila.
Di sini ada penjelasan kenapa kok tanda-tanda kalimat huruf itu tidak kemasukan tanda-tandanya isim. Bisa kita contohkan dalam contoh yang lain. Di sini dijelaskan tidak adanya tanda itulah tandanya. Tidak adanya tanda itulah tandanya. Seperti contoh, jim titik satu di bawah, kho titik satu di atas. Kemudian ha tidak mempunyai titik. Itulah tandanya ha. Maka tidak adanya tanda itulah yang menjadi tanda. Tidak adanya tanda itulah tandanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.